Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, khususnya nikmat iman kepada kita semua, sehingga senang sekali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu untuk mengikuti pengajian rutin lanjutan ketarjihan yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abbas Basok Miroil. Dan dengan ini pula, melalui acara ini pula Allah memudahkan kita untuk bersama-sama menggali ilmu dan mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Amin. Baiklah, saya selaku moderator perkenankan saya untuk memohon kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk sama-sama membuka acara pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, langsung saja saya persilakan Ustaz untuk memberikan materinya. Tafadhal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, alihi wa ashabihi wa man wala. Ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla pada pagi Kamis, ya, Kamis pagi dapat kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggabungkan diri kita di dalam majelis ilmu. Ya. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan lanjutkan yang terkait dengan iman, Kitabul Iman, jadi syarah kitab Himpunan Putusan Tarji dalam Kitabul Iman. Dan kita akan masuk kepada iman kepada Al-Kitab, Al-Imanu bil Kutubi, iman kepada kitab. Jadi kado yang lalu telah kita jelaskan ya, bagaimana putusan tarji menuntun warga persyarikatan untuk meyakinkan dirinya agar dapat mempercayai betul bahwa Allah itu menciptakan namanya makhluk yang berupa makhluk malaikat. Di mana malaikat ini punya tugas ya, sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah, sebagai bentuk persujudannya, tundukan kepada Allah. Nah, bentuk ketundukan kepada Allah inilah ya, sebagai bukti bahwa mereka ini adalah makhluk yang dimuliakan pada Allah. Nah, kemuliaannya ini itu akan berdampak juga kepada makhluk lainnya, terlebih khusus kepada umat manusia. Nah, salah satu dampak ketaatan malaikat itu adalah mereka ini yang akan menyambungkan risalah Allah kepada umat manusia. Nah, ini yang kita istilahkan jadi bahwa manusia itu ya ketika beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan mempengaruhi diri dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Saya kasih contoh misalnya para penghafal Al-Quran, kalau dia menghafal Quran, maka dampaknya itu bukan kepada dirinya, tapi kepada orang lain yang punya kontribusi besar terhadap dirinya itu. Jadi terkadang Allah tampakkan usaha kita itu bukan pada diri kita, tapi ada pada diri orang lain. Tapi dari orang lain ini kembali feedbacknya itu kepada orang yang melakukan usaha itu. Contoh anak yang menghafal Quran.
Ya, itu kan berarti suatu implementasi daripada iman kepada kitab, iman kepada Al-Quran, sehingga bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Dan orang tuanya pun bersemangat untuk menghafalkan anaknya. Ya, kita lihat bahwa anaknya ini yang berhasil, misalnya seperti Musa, ya, yang pernah dapat juara. Nah, kemudian yang pada akhirnya manfaatnya itu kembali kepada orang tuanya, saudaranya, tantenya, bapaknya, ibunya. Ya, bahkan ketika umrah ikut juga bapaknya, ikut juga ibunya. Karena kenapa? Karena hanya orang tuanya ini yang ya bekerja keras untuk menghafalkan anaknya, sehingga ya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, sebenarnya amal kebajikan itu berdampak kepada orang lain, orang-orang yang terdekat dengannya dan punya bagian penting di dalam pembentukan dirinya. Nah, sama dengan malaikat. Malaikat ini jadi ketaatan malaikat itu berdampak kepada kebaikan manusia. Dengan apa adanya, misalnya malaikat diutus oleh Allah untuk membawa risalah Alkitab, menyambungkan wahyu ya kepada Rasulullah SAW. Dan ketaatan malaikat ini membuat ya umat manusia dapat beribadah agama dengan benar. Kita bisa bayangkan kalau malaikat salah alamat mengirim kitab. Seharusnya Nabi Muhammad ternyata kepada Nabi Isa, ataukah Nabi Muhammad, ataukah kepada Abu Jahal, Abu Hisham yang lain. Itu bahaya sekali. Ya. Nah, inilah sambungannya antara iman kepada malaikat dengan iman kepada kitab-kitab. Karena itu satu rangkaian dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk. Saya persilahkan untuk membaca di antara kita. Ini kita gunakan metode ilmu hadis. Dan ilmu hadis itu ada istilahnya as-sima'u minasy-syaikhi dan ada al-qiraatu 'ala syekh. Jadi kita belajar agama dalam pendekatan ilmu hadis, jadi guru yang menyampaikan, lalu murid yang menyimak dan menulis. Itu cara pertama. Jadi sunnatullah dalam pelajaran agama itu, banyak mendengar dari guru, dari syekh, sedangkan muridnya banyak mendengar dan menulis. Jadi tidak hanya mendengar tapi tidak menulis. Ataukah yang kedua, murid yang membaca, lalu syekhnya yang menyimak. Jadi kalau ada salah nanti dibetulkan ya salahnya. Ya, dipersilakan siapa yang siap membaca. Ya, ada PA Nasi Agua mungkin bisa. Jadi baca. Ini unmute ini. Ya. Al-iman, bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil kutubi yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi li islahil bashari bihim wa dunyahum. Min az-zaburu li Dawuda wa tauratu li Musa wal injilu li Isa wal Qur'anu li Muhammad khatiman nabiyina alaihi wassalatu wassalam wa anna al-Qur'ana kalamullahi akhirul kutubi munazzalati wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghayruhu min asy-syara'i'i wa makarimil akhlaq wa fadailil ahkam. Ya, baik. Ya. Al-imanu bil kutub, dan iman kepada
kitab-kitab. Jadi kutub itu jamak dari kitabun. Jadi kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau kutub banyak kitab. Jadi beriman kepada kitab-kitab. Ya. Hanya diterjemahkan di sini iman kepada kitab saja. Tapi yang maksud adalah iman kepada beberapa kitab. Di putusan ini menuntun kita, apa tuntunannya? Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban. Jadi kita wajib percaya. Berarti kalau tidak percaya, tak batal keimanan. Berarti konsekuensinya, sesuatu yang wajib itu berarti harus dilaksanakan. Dan sesuatu yang terabaikan, maka membatalkan keimanan. Ya, tidak boleh satupun dari kitab-kitab yang Allah turunkan itu diingkari ataukah diabaikan, sebab bisa mempengaruhi keimanan, bahkan bisa tercabut keimanan itu. Ya, diingat, menghapus keimanan lainnya. Bagaimana bentuk keimanan kita? Bi anna Allah anzala kutuban. Allah menurunkan, ya, itu beberapa kitab. Berarti bukan hanya satu kitab yang Allah turunkan. Di dalam bahasa Arab dinamakan kitab itu karena di dalam terdapat tulisan-tulisan. Jadi kataba itu artinya dari kata kitabun, katabain artinya menulis. Karena di dalam buku itu terdapat tulisan-tulisan, maka dinamakanlah kitabun. Ya, berisi pesan-pesan kebajikan yang tertulis. Ya. Jadi karena adanya pesan-pesan kebajikan yang tertulis, dinamakanlah kitab. Ya. Berarti di sini Allah menurunkan pesan-pesan kebajikan yang tertulis. Di mana itu tertulis? Ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Jadi bentuknya diturunkan yang termaktub di dalam kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Dan nanti akan dijelaskan. Lalu untuk apa kitab itu diturunkan? Nah, ini yang penting disimak dengan baik. Li islahil bashari fi dinihim wa dunyahum. Untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Nah, sangat dahsyat. Jadi Allah turunkan, ya, kitab-kitab itu mulai daripada kitab sebentar namanya Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Itu untuk apa? Untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agamanya. Ya, sehingga keyakinan kita Al-Quran ini bukan semata-mata perkara akhirat, tapi termasuk perkara umur muamalat dunyawiyah. Maka itulah di dalam definisi agama dalam tarjih, itu menyatakan Allah turunkan Quran dan Sunnah li islahil ibadi dunyahum ukhrahum. Jadi Allah turunkan, ya, Allah turunkan Al-Quran dan datangnya Sunnah Nabi untuk memperbaiki keadaan manusia dari segi umur dunia dan ukhrawi. Allah. Dari mana dasarnya? Ya, kita bisa lihat kembali dulu di dalamnya. Baca. Apa landasan putusan tarjih ini menyatakan bahwa kita wajib beriman? Di mana kitab-kitab ini Allah turunkan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, itu disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Ya, kita buka halaman 32. Halaman 32 di nomor 32. Halaman 3 nomor 32. Ini yang jadikan sebagai dasar bahwa turunnya Al-Quran untuk li salahi al-bashar, untuk kemaslahatan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan dengan membawa segala pembuktian.
Wa anzalna ma'ahumul kitabah, dan beserta mereka itu akan diberikan kitab. Wal mizan, dan pertimbangan. Liyaquman nasu bil qisti, dan agar supaya orang-orang itu menegakkan keadilan. Berarti diturunkannya Al-Quran bersama dengan turunkannya kitab-kitab kepada para rasul untuk apa? Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia itu dapat menegakkan keadilan. Dan inilah kemaslahatan. Dan ini kemaslahatan itu masalah keadilan. Karena dari keadilan muncul kemaslahatan umat manusia. Faminan nasi, kemudian diperkuat dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya, maka di antara manusia ada yang mengatakan, wahai Allah, ya Rabbana atina fid dunya, berikanlah kami apa yang ada di kenikmatan dunia, kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaf, maka ia tidak mendapatkan bahagian di akhirat. Nah, ini yang kedua. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ya. Dan di antara mereka itu ada yang berdoa, berikanlah hamba kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, mereka itulah yang mendapat bahagia dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi diturunkannya Al-Quran untuk memperoleh kemaslahatan, jadi dunia dan akhirat. Maka ini yang saya katakan biasa, bahwa siapa saja yang berinteraksi dengan kitab, ya, pasti itu ada keberkahannya. Misalnya Al-Quran. Apa saja pikiran kita kalau itu terkait dengan Al-Quran, pasti berberkah. Nah, misalnya baca Quran satu ayat, itu pasti berberkah. Ataukah melakukan kajian satu ayat, pasti berberkah. Jadi, apa saja yang kita pikirkan terkait dengan Al-Quran, sesaat saja itu sudah memberikan pengaruh berkah dalam hidup manusia. Ya, apalagi kalau sudah dihafalkan, maka pasti Allah yang akan menjamin. Ya, Allah yang menjamin hidupnya. Hal itu ini seperti kisah Nabi Isa Imran. Kisah Imran. Imran ini salah satu nama surah dalam Al-Quran, namanya Ali Imran. Jadi keluarga Imran. Karena keluarga Imran itu ada contoh yang baik, yang sangat dahsyat bagi manusia. Keluarga yang dipuji oleh Allah, keluarga yang diangkat derajatnya. Nah, itu Allah kisahkan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran." Dan ingatlah ketika istri Imran itu berkata, mohon kepada Allah. Ini saya mau tanya, Imran itu kan keluarga Imran, bapaknya namanya, suaminya namanya Imran. Berarti istri Imran siapa namanya? Ada yang bisa jawab istri Imran? Ibu Imran. Cocok tahu Ibu Imran. Kakak Nyonya Imran. Ya, masuk. Ya. Jadi istrinya, kalau diterjemahkan Imrat Imran, istri Imran. Tapi dalam Al-Quran ada namanya aslinya. Jadi bukan Nyonya atau Ibu Imran, tapi ada namanya. Hanna Ustaz. Oh, yang tadi malam ikut pengajian ini. Dijawab Nanda Jamil. Di mana dapat bahwa namanya Hanna? Pernah dengar Ustaz sebelumnya. Ya, namanya Hanna. Ya, boleh juga kalau dikasih Hanna, namanya Ummu Hana. Salah satu nama baik kalau kita mau kasih nama anak kita. Ya, cocok. Hanna binti Fazuk, Masya Allah, Ibu Darmawati melengkapi.
Lengkapi. Ya. Nah, di surah ini memberikan jaminan bagaimana keluarga Imran, istrinya ini bernazar bahwa keturunan-keturunannya ini akan ditempatkan di tempat yang baik. Ya, salah satunya adalah membuat suasana tempat-tempat di mana bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk bisa dekat dengan Allah itu adalah Quran. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan kitab. Dia biasa katakan, kalau siapa saja berinteraksi dengan Quran, udah, tawakal Allah, pasti Allah yang bertanggung jawab. Ya, contoh kita lihat nih, Musa. Musa ini menghafal Quran. Allah jamin hidupnya, Allah angkat derajatnya. Ternyata yang diangkat itu bukan Musa, tapi orang tuanya, saudaranya, kakeknya, keluarga yang lain. Siapa yang pernah ikut mengambil bagian dalam pembinaan Quran terhadap itu Musa, dia dapat semuanya. Setelahnya kalau orang bilang mengatakan dia dapat juga percik-perciknya juga, berimbas terhadap yang lain. Jadi walaupun mungkin bukan kitab penghafal, tapi punya konsep tentang menghafal, dia dapat. Dia berpikir bagaimana membentuk rumah tahfidz, ya, bagaimana bisa anak orang lain bisa menghafal. Ya. Contoh saja ya, misalnya penghafal ini, ya dia yang bimbing. Nah, pembimbingnya juga naik, dipanggil juga haji, umrah. Yang pada intinya bahwa siapa saja yang punya kontribusi di dalam kitab Al-Quran ini, maka dia akan mendapatkan. Dan nanti saudara-saudara sekalian itu bisa mengkaji surah Al-Imran ayat 35, 36, 37, khususnya para ibu-ibu dan calon ibu-ibu, untuk bisa menguatkan keluarga dalami surah Al-Imran ayat 35, 36, dan 37. Salah satu cara untuk membantu suami itu adalah fokuskan anak kita ini dekat dengan Allah. Yakin rezeki itu akan datang. Allah yang bertanggung jawab terhadap rezeki. Coba Maryam, ketika dilahirkan oleh istri Imran namanya Hanna binti Fazuk, Nabi Allah Subhanahu wa taala langsung menjamin lahir darinya Maryam. Lalu Maryam dibina dilayani oleh Nabi. Ya, Nabi Zakaria lagi yang membantu. Saat dia masuk mihrabnya, dapat rezeki dari ada yang tidak sangka-sangka. Karena memang istri Imran memang sudah berniat, sudah bernazar agar anaknya ini bisa dekat dengan Allah. Akibatnya berbagai cara, kiri kanan, rezeki itu datang dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ya, bagi kita yang punya anak, masukkan saja pesantren. Itu tidak rugi. Pasti kalau masuk pesantren, Allah yang bertanggung jawab. Nah, apalagi yang memang kita mengaji di pesantren, alhamdulillah, berada di dalamnya. Ya. Ya, karena sejak di sini Allah turunkan Al-Quran, kitab-kitab itu untuk memperbaiki manusia, dunianya dan akhiratnya, Masya Allah. Jadi putusan ini memang memberi semangat kepada kita bahwa ketika orang meyakini kitab ini, pasti terjamin kemaslahatan dunia dan akhirat. Hingga itu disebut dengan khairul bariyah nanti. Karena dengan Al-Quran lah, ya, ini yang hanya kitab-kitab yang membuat ini kita bisa lurus, bisa tahu diri kita ini. Semakin indah. Memang Allah ciptakan dalam bentuk indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tapi keindahan ini kalau tidak dikuatkan ya dengan kemuliaan lainnya. Ya, jadi kalau hanya sekedar fisiknya bagus tapi tidak memuliakan dirinya, nah, itu berarti ya akan kembali sama dengan hewan lain ataukah makhluk yang lainnya.
Itu yang membedakan. Makanya alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan makhluk seperti hewan, jauh berbeda sekali. Walaupun sama-sama ada matanya, ada telinganya, tapi beda telinga dan mata manusia. Ya. Karena manusia itu diberi lagi sifat yang lain namanya kemuliaan, sifatul karamah. Tidak ada istilahnya manusia itu punya takwim dan takrim. Jadi kelebihan manusia itu punya ciri khas takwim dan takrim. Takwim itu diciptakan dalam bentuk sempurna fisik. Kemudian yang kedua adalah takrim, di mana Allah memuliakan manusia dengan non fisik berupa amal, kesalehan dan akhlak. Nah, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan Nabi Adam itu, anak cucunya. Nah, ini yang kita istilahkan takwim dan takrim. Allah muliakan dengan fisik yang sempurna, yang beda dengan makhluk lain, dan Allah muliakan pula dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Nah, sehingga kalau itu dipadukan antara fisik yang baik dengan akhlak mulia, maka sempurnalah ciptaannya itu. Tetapi kalau misalnya ada orang yang bagus fisiknya, tapi fisik itu tidak dijaga, maka kemuliaannya akan tercabut. Tanya tangan ini indah, tapi kalau digunakan mencuri, maka akan menghilangkan kemuliaan. Sama dengan pikiran ini indah, sangat indah sekali, tapi dia akan jatuh kemuliaannya kalau salah fikir. Kaki juga demikian, kaki itu mulia, imban jalan kita. Tapi kalau digunakan dalam hal yang buruk, maka akan menghilangkan kemuliaan. Nah, samalah dengan mata, samalah dengan pendengaran sangat indah. Tapi kalau mata dan telinga disalahgunakan, maka bisa akan mengurangi, bahkan menghilangkan kemuliaan. Karena sifat manusia dimuliakan karena budi pekertinya. Baik, saya lanjutkan. Minha az-zabur. Di antaranya itu ada Zabur. Nah, kitab-kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kita yakini itu keberadaannya, walaupun tidak melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Mengimani keberadaannya sebagai syariat yang diturunkan kepada umat ataukah umat Nabi Daud. Kita yakin ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita tidak boleh mengabaikan dan menafikan itu, karena bagian daripada keimanan. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa. Harus yakin ada kitab Injil. Tentu kitab Injil yang masih sempurna, tanpa perubahan. Dan wal Qur'an li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Jadi kami turunkan itu kitab-kitab sebelum ada kepada Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik, tetapi Nabi ini khatamin nabiyyin. Nah, Nabi Muhammad itu adalah penutup Nabi. Jadi tidak boleh lagi ada lagi Nabi setelah Muhammad SAW. Maka ketika ada menyatakan ada Nabi setelah Muhammad SAW, itu berarti penyimpangan akidah. Ada penyimpangan iman. Dan bisa membatalkan keimanan. Jadi misalnya muncul Nabi di Goa, ataukah Nabi di Sumatera, Nabi di Mamuju. Nabi-nabi palsu. Siapa saja mengakui adanya Nabi setelah Nabi, maka tercabut keimanan. Kan itu bagian daripada iman yang wajib diyakini. Tidak bisa jadi kufur. Jadi putusan tadi meyakini, memahamkan kepada kita bahwa wajib beriman bahwa Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Sehingga kalau ada pandangan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu berarti tidak sesuai dengan putusan tarjih. Dan oleh tarjih menyatakannya
sudah keluar daripada agama, tercabut keimanannya. Baik, wa annal Qur'ana kalamullah. Nah, apa keistimewaan kalamullah itu? Al-Quran itu ialah firman Allah. Wa akhirul kutub, dia adalah akhir kitab. Al-munazzalit ala al-munazzala, di akhir kitab yang diturunkan. Wa annahu yashtamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuhu min asy-syara'i. Nah, kelebihan Al-Qur'an ini dibanding di Alkitab yang terakhir diturunkan, yang memuat apa yang tidak termuat pada lainnya. Jadi akan menyempurnakan. Ya. Wa tafsila kulli syai', dan Allah menjelaskan apa saja. Ya. Mengenai syariat, budi luhur dan kesempurnaan hukum. Nah, inilah salah satu kelebihannya. Banyak hal yang tidak disebutkan di dalam kitab Zabur, Taurat, wal Injil, tapi semua ada di dalam Al-Quran. Maka dinamakan dia menjadi penyempurna, bahkan musaddiqan lima baina yadayhi. Itu keyakinan kita. Tidak bisa kita menyatakan bahwa Quran ini tidak lengkap. Dia yang akan menjadi penyempurna atas segala hukum-hukum yang ada sebelumnya. Nah, ini bagaimana kalau ada hukum dalam Al-Quran Zawrat, mereka kita mengamalkan? Atau Taurat, Injil? Nah, inilah berlaku namanya syar'un man qablana. Jadi ada hukum syariat sebelum umat Nabi. Itu bisa menjadi hukum kalau Al-Quran dan Sunnah menjelaskan dan melegalkan hukum itu. Misalnya puasa Asyura. Ini puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Lalu datang Islam membenarkan dan melegalkan itu. Nah, maka ini bisa diamalkan. Hukum qisas juga demikian. Walaqad katabna fi Zabur, ataukah dalam kitab Taurat, ya, tentang anna nafsa bin nafsi wal qatla wal aina bil aini. Bahwa kalau ada yang membunuh maka dibunuh dengan hukum qisas. Itu berlaku di umat terdahulu. Dan Islam juga masih berlaku. Jadi kalau syariat yang dahulu ya, dilegalkan oleh Islam, maka bisa dilaksanakan. Tiga kelompok yang masuk ke dalam gua lalu tertutup. Ya, kemudian masing-masing mereka itu menampakkan amal salehnya. Lalu terbuka pintu gua satu persatu. Nah, ini bisa diamalkan karena Islam atau Rasulullah SAW melegalkan, membenarkan kisah itu. Tapi kalau ada hukum Islam yang ada, hukum yang ada dalam umat dahulu dan tidak ada keterangannya, nah, di sini kita tidak benarkan dan juga kita tidak mengamalkan dan tidak mengamalkannya. Ya, jadi kalau ada hukum umat terdahulu lalu tidak ada keterangan nas untuk diamalkan, maka tidak diamalkan dan juga tidak ditinggal, tapi dibenarkan adanya tanpa pengamalan. Baik, saya ambil dulu tambih. Ini ada peringatan, ada perhatian. Ini catatan. Sangat penting sekali. Yajibu alaina an nu'mina bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib itu percaya yang dibawa oleh Nabi, yaitu Quran. Nah, tapi bagaimana Quran itu? Wa ma tawatara al-khabaru anhu. Ya, tawaturan sahihah. Jadi selain yang Al-Quran yang kita wajib meyakininya, juga hadis Nabi SAW. Jadi kalau ini maksud beriman kepada kitab, itu juga beriman kepada hadis Nabi. Ya, jangan sampai saya beriman kepada kitab, hadis tidak perlu, kan tidak ada hadis di sini. Jadi salah satu makna dari implementasi beriman kepada kitab adalah beriman apa yang dibawa oleh Nabi. Itu dituntut oleh putusan tarjih, yaitu wa huwal Qur'anu wa ma tawatara al-khabaru anhu tawaturan sahihan. Ya. Jadi di antara makna iman kepada kitab adalah selain beriman meyakini Al-Quran, juga meyakini apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW.
yang datang secara hadis mutawatir. Ya. Dengan cara seperti apa? Kalau itu memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Wa innama yajibu al-i'tiqadu ala ma huwa sarihun fi dzalika faqat. Dan kita itu mempercayai hanya yang tegas-tegas saja. Wala tajuzu ziyadatu, dan tidak boleh menambah-nambah. Ya, tidak tambahan. Ala ma huwa qat'iyyun bizanniyin. Jadi yang tegas saja dengan keterangan berdasarkan pertimbangan perkiraan. Ya. Jadi yang sifatnya tidak boleh menambah. Apalagi dalam masalah akidah dan ibadah. Beda kalau masalah muamalat bisa berkembang. Sebab kalau hanya sangkaan, jadi yang kita terima yang tegas-tegas, maka tidak boleh hal yang sifatnya meragukan. Kan ada yang sifatnya ragu. Ini benar atau tidak? Salah tidak boleh dilaksanakan. Maka kalau ada hadis lemah, tidak diamalkan karena meragukan. Yang kita amalkan yang pasti dari Nabi SAW dengan hadis yang sahih. Wa syaratul sihhat bil i'tiqadi, ada pun syarat yang benar tentang kepercayaan. Apa syaratnya? Alla yakuna fihi syai'un yamussu tanzihu. Di antara keimanan itu yang benar adalah jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Allah Azza wa Jalla dengan mempersamakan dengan makhluk. Jadi salah satu kaidah dalam berakidah, tidak boleh mengurangi kesempurnaan Allah, dan juga tidak boleh mempersamakan. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak memiliki kesamaan. Sebab kalau ada persamaannya, itu berarti kita mengurangi kemuliaan Allah. Yang seharusnya sempurna jadi tidak sempurna, karena manusia itu sifatnya kurang. Sehingga kalau kita samakan, itu artinya menurunkan derajat dan menurunkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa diharamkan itu? Misalnya Allah marah seperti marahnya manusia. Allah mencinta seperti cinta manusia dengan istrinya misalnya, dengan anaknya. Tidak bisa, karena manusia marahnya itu ada kekurangan. Cinta manusia itu ada kekurangannya. Kasih sayangnya juga tidak boleh disamakan. Karena kasih sayang Allah itu sempurna dan kasih sayang manusia kurang dan terbatas. Walaupun sudah bersumpah-sumpah, sumpahnya ini sumpah palsu biasa terkadang. Sama dengan janji. Sehingga persamaannya tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Karena kapan kita sifatkan kesamaan berarti kita turunkan keagungannya seperti manusia. Mungkin contoh lain lagi, Allah gembira. Betul, Allah bergembira, tapi gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya manusia. Karena kalau manusia bergembira terkadang lupa diri, lupa daratan, dan lupa lautan. Beda kalau Allah bergembira, konsekuensinya memberi balasan, memberi penghargaan, memberi pahala, memberi kebajikan. Beda kalau manusia gembira. Dua kemungkinan. Yang pertama, lupa diri, atau yang kedua, dia bersyukur kepada Allah. Sehingga tidak bisa disamakan. Ini disebut oleh kaidah ini, bahwa jangan dikurangi keagungan Allah dengan menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Kecuali apa yang datang secara mutawatir. Baik. Ini agak saya langsung lengkapi dulu. Meskipun berdasarkan berita yang mutawatir meyakinkan, maka wajiblah orang mengabaikan dan menyerahkan tafsirnya atau arti yang sebenarnya kepada Allah dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama pada pikiran bukanlah yang dimaksudkan, atau dengan takwil yang berdasarkan alasan-alasan dapat diterima. Ini dalam menafsirkan ada sifatnya zahir dan ada sifatnya takwil. Kita meyakini yang zahir. Kalau tidak bisa baru ditakwilkan.
Dan takwil ini juga ada syaratnya. Kalau ada indikator yang memungkinkan itu, ya, misalnya takwil Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat berinfak, karena memang Allah suka memberi panjang, Allah suka mengembangkan tangan-tangannya. Kan indikatornya ada, ya, suka memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Baik, saya kira itu dulu pembacaan singkat dan beberapa penjelasan-penjelasan. Ya, ini kalau perhatian dan tambah ini kayaknya agak mendalam dan butuh penjelasan. Ya, lebih dalam lagi, tapi ini kita cukupkan dulu. Ya, kalau masuk ke perkara kaidah-kaidah dalam berakidah. Ya, kita buka mungkin sesi tanya jawab. Kembalikan dulu ke Ibu Dr. Sujriati. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman, itulah materi yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kemudian kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekiranya ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Dek. Ya, silahkan Kak Darmawati. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya pertanyakan tentang ayat-ayat atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran terkait dengan iman kepada kitab ini. Ada beberapa nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Nuh, Yunus, Ibrahim, dan lain sebagainya. Yang ingin saya pertanyakan, dan itu adalah nabi, nama nabi. Yang ingin saya pertanyakan, ada dua nama yang saya dapatkan juga di Al-Quran, yaitu Luqman dan Imran. Pertanyaannya, apa kelebihan beliau, atau apakah memang beliau masuk dalam kategori nabi, sementara di yang tersebut hanya 25 orang, sehingga nama beliau dicantumkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari sekian nama yang disebut, hanya Al-Imran saja yang disebutkan ahlinya, dalam hal ini Ali Imran. Sementara yang lain tidak dikatakan Ali Luqman, Ali Nuh, Ali Yunus, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa keistimewaan dari Imran ini sehingga keluarganya pun ikut disebutkan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya. Saya dulu yang terakhir ini, yang kedua dulu. Karena di balik Imran itu ada sosok wanita yang mulia. Ya. Dari sosok wanita yang mulia ini akan lahir generasi-generasi yang mulia pula. Sehingga disebutlah di situ satu keluarga namanya Ali Imran. Kan? Karena ada sosok istri yang namanya Hanna binti Fazuk yang punya peran besar. Lahirnya generasi-generasi mulia, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini tidak begitu saja bisa lahir dengan kemuliaan. Itu karena asbab daripada kesalehan istri Imran yang namanya Hanna binti Fazuk. Salah satunya keistimewaannya itu adalah adanya semangat dan azam kuat membina anaknya itu dalam suasana keagamaan. Makanya beliau bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi cara membina istri Imran itu, dia memang nazar kalau ada di dalam perut ini, saya mau jadi ini anak soleh. Salah satu itu kesalahan adalah menempatkan di tempat yang baik-baik. Jadi cara memilih adalah memilih tempat yang dimana bisa dekat dengan Allah. Mereka terbentuk pribadinya dekat dengan Allah. Dan itu Allah kabulkan ternyata. Nah, istimewaannya istri beliau ini juga karena mohon kepada Allah dengan doanya. Wa inni u'idzuha wa inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir. Jadi selain dibina dengan kebajikan, beliau juga minta agar dijaga oleh Allah dari setan. Karena setan ini tidak pernah diam dan tinggal, kecuali akan menyesatkan manusia.
Dan ternyata keduanya ini pun diterima oleh Allah doanya. Dia bisa fokus beribadah, kemudian kedua terhindar dari bisikan, gangguan-gangguan syaitan. Hingga dinamakan. Maka lahir siapa di situ? Nabi Isa melalui Maryam alaihissalam. Maryam Maryam ini bukan nabi, tapi Isa sebagai nabinya. Nah, dididik lagi dari keluarga itu Maryam oleh Zakaria. Ya, dari inilah yang menunjukkan, maka disebutkan Ali Imran. Nah, beda kalau Nabi Nuh alaihissalam, karena istrinya bermasalah. Nabi Yunus tidak tampak bagaimana peran istrinya di dalam hidup beliau. Ya, jadi dianggap satu bentuk rumah tangga yang ideal dalam rumah tangga Ali Imran, sehingga dapat menjadi contoh yang baik. Kemudian kedua, ya yang pertama pertanyaannya bahwa penyebutan nama dalam Quran itu kemungkinan yang pertama dia memang sebagai nabi. Yang kedua, penyebutan nama dalam Quran memang Allah tunjukkan bahwa dia adalah pembangkang nabi. Ya. Ini lawannya, pasti ada lawan. Jadi kalau nabi, pasti nabi Allah pun menyebutkan lawannya nabi. Ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Musa lawannya Fir'aun. Jadi penyebutan nama di sini sebagai musuh. Ya, maksudnya musuh adalah mereka yang menghalangi dakwah. Yang kedua, Nabi terkadang Allah menyebutkan nama, tapi bukan Nabi, sebagai bentuk orang-orang saleh saja. Ya. Nah, situlah nanti muncul Luqman, ya orang saleh. Kemudian di situ Imran dan keluarganya. Kemudian juga nanti Zulkarnain. Nabi, kemudian Khidir, ini jadi silang pendapat. Jadi penyebutan nama baik orang dalam Al-Quran, apakah itu karena kenabiannya atau karena kesalehannya, sehingga bisa menjadi pelajaran. Sebenarnya memunculkan juga ya nama-nama lawannya juga, orang-orang yang jahat. Nah, seperti tadi itu Abu Lahab dan yang lain yang menantang dakwahnya. Nah, juga As-Samiri pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga tidak semua nama Al-Quran itu baik. Ya. Apa yang membedakan antara Nabi selainnya? Nah, itu wahyu. Kalau ada risalah yang disampaikan, itu disampaikan, maka sebagai Nabi. Sedangkan Luqman dan Imran tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah itu, sehingga dianggap sebagai rajulun saleh saja, ya orang saleh yang disebutkan Al-Quran supaya dapat jadi pelajaran dan ibrah dari mereka. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Siapa tahu masih ada pertanyaan kedua? Saya persilahkan. Masih ada waktu. Ibu Ketua barangkali. Sedikit, Kak. Oh iya. Silakan. Syukran. Menyambung tadi Ustadz jawaban dari keluarga Imran, bahwasannya ada perempuan yang soleha atau yang bagus di belakang Imran atau di sampingnya. Ini terkait dengan azam yang kuat untuk menjadikan anak kita, anak-anak yang soleh. Apakah boleh ketika misalnya kita mengandung, kita mengkhususkan misalnya kalau saya punya anak laki-laki, maka saya akan berazam untuk menjadikannya ahli Al-Quran misalnya, atau anak yang soleh, atau misalkan lebih khususnya ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ataukah itu termasuk pengkhususan yang maksudnya bukan untuk anak perempuan, akan tetapi dikhususkan untuk anak laki-laki. Jadi mungkin dari segi tidak baiknya seakan-akan kita tidak memiliki azam yang kuat atau yang lebih seandainya kita ditakdirkan memiliki anak perempuan. Seperti itu, Ustaz. Syukran. Ya sama. Berarti ini agak mirip dengan istri Imran ini, Hanna binti Fazuk. Binti Fazuk ini nabinya bernazar begini.
Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Itu harapannya istri Imran, itu Hanna binti Fazuk, berharap apa yang ada di janinnya itu seorang laki-laki yang akan dikhususkan orang yang sangat dekat dengan Allah. Dan laki-laki yang nanti dapat berkhidmat untuk dakwah dan lain sebagainya. Makanya ternyata ketika lahir, bukan laki-laki yang hadir dan lahir. Falamma wada'at tatkala istri Imran itu hamil dan melahirkan, berkatalah istri Imran, qala Rabb, ya Allah, inni wada'tuha unsa, hari perempuan, pada saya minta laki-laki. Jadi ada sedikit tanda kutip istri Imran itu agak sedikit kecewa, bukan kecewa apa, tapi ya harapannya laki-laki, tapi yang lahir adalah perempuan. Kan diharapkan yang lahir itu laki-laki yang dapat dekat dengan Allah, hararan. Tapi apakah jawaban Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah itu lebih tahu siapa yang lahir, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, wallahu a'lam bima wada'at. Jadi Allah yang tahu. Ya, kalau yang dilahirkan itu perempuan, memang beda. Walaysa dzakaru kal unsa, dan memang tidak sama laki-laki dan perempuan. Tapi harapan optimisnya tidak berhenti di situ. Walaupun nanti akhirnya beda, maka harus diperbaharui lagi. Nah, tidak mengapa hal itu sesuatu yang wajar saja. Tetapi sesuatu yang wajar ini, ya jangan berkelanjutan. Harus diformat kembali, dicas kembali, dan kembali ke jalan yang lurus. Istilahnya kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Berkomitmen dengan komitmen yang benar. Nah, itu yang dilakukan oleh Anna. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Kalau karena ternyata perempuan, saya kasih nama. Saya kasih nama apa? Namanya Maryam. Nah, memberi nama itu salah satu indikator bahwa memang kita optimis lahirnya anak itu dengan baik. Dan ada hanya harapan besar. Makanya kalau ada anak baru lahir, disunahkan memberi nama. Karena orang yang memberi nama, pasti dia akan senang dengannya. Dan salah satu pembuktian bahwa dia memang siap untuk menerima. Dan ada optimisme di baliknya. Makanya dikasih nama, yang ternyata lahir perempuan, dikasih nama Hafizah. Dikasih nama Hannah. Rasanya mau dikasih Hafid, atau ke Musa, atau ke Ibrahim yang ternyata lahir. Maka dikasih nama. Maka memberi nama itu salah satu cara untuk meluruskan kembali optimisme itu. Dan menguatkan kembali optimisme. Nah, ditambah lagi yang kedua, optimisme itu muncul. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya harap, wahai Allah, jaga anak ini. Ya, jadi doanya. Ada doa lagi yang muncul. Jaga anak dan jauhkan dari keburukan-keburukan syaitan. Wallahu a'lam. Saya kira demikian. Ya, baik. Luar biasa jawabannya, Ustaz. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Itulah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz kita, yang pastinya sangat bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu hadir dalam pengajian rutin ini maupun pengajian-pengajian lainnya sebagai bentuk ibadah kita, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ustaz, saya dan teman-teman dari PUNA Sulsel mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Sehat-sehat Ustaz, amin. Ya. Kemudian akhirnya saya mengajak kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk sama-sama menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul Closing dulu majelis. sama Ustaz Kak. Ya. Closing beda. Closing dulu, Ustaz. Ya. Oh, Closing iya. dulu sama Ustaz Kak. Ya, Oh, iya. ya. Ya. Keberkahan puncak itu dalam hidup manusia saat mampu berinteraksi baik dengan Al-Quran. Dan jangan kurangi keberkahan itu dengan adanya ragu terhadap Al-Quran. Kira demikian, semoga Allah mudahkan kita bisa menjadi penghafal,
khususnya anak-anak kita, ataukah sehingga lahir keluarga-keluarga Quran akan dengan menarik Amin. menarik tangan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Nasr minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, saya mungkin lebih Baiklah silakan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak karena Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.